Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Sarapan yang disajikan kepada mereka dalam kotak-kotak kecil bukanlah makanan lezat yang enak, tetapi sangat kaya. Termasuk 2 telur dari binatang ajaib peringkat rendah yang dibagi di antara semua orang, ada tambahan beberapa roti kukus dan harum. Itu datang bersama dengan sup daging, sayuran hijau dan bahkan buah-buahan. Pada malam terakhir, konsumsi mereka benar-benar luar biasa. Dan mereka masih remaja, dalam waktu yang sangat singkat, mereka sudah menghabiskan semua makanan sepenuhnya. Kecuali dari Keir dan Chen Yinger yang makan lebih sedikit dari yang lain, porsi yang dimakan oleh para pemuda ini benar-benar melebihi yang diambil oleh prajurit dewasa. Si Masian yang botak menepuk wajahnya sendiri, aku benar-benar ingin tahu kapan aku bisa pergi ke medan perang sekali lagi. Saya tidak sepenuhnya puas dari pertempuran kemarin. Long Hao Shen menyatakan, itu benar. Saya harus memberikan poin kontribusi kepada semua orang. Poin kontribusi. Kapten, apakah kamu pergi ke medan perang sekali lagi kemarin? Tanya Lin Xin, penuh rasa ingin tahu. Sehari sebelumnya, sudah larut malam ketika dia kembali. Jadi, Long Hao Shen menyuruh semua orang kembali untuk beristirahat dulu, dan tidak memberitahu mereka tentang apa yang dia alami. Long Hao Shen memandang Keir yang berdiri di sisinya, itu benar. Kemarin, ketika saya dipanggil oleh kepala militer kami, ternyata dia ingin saya mengikutinya ke medan perang. Mendengar ini, Keir jelas mengerutkan alisnya. Long Hao Shen tidak menyembunyikan apapun dari Keir, karena dia tidak ingin berbohong padanya, bahkan jika itu adalah kebohongan putih. Tetapi sebuah cerita yang diceritakan dari sudut pandang lain akan menyebabkan pihak lain memiliki reaksi yang sama sekali berbeda. Kepala jenderal kami sebenarnya adalah ayah Keir. Kemarin, setelah dia melihatku berbagi tempat tidur dengan Keir, ibu mertua seharusnya memberitahunya kepada kepala jenderal. Itulah alasan mengapa saya dipanggil di malam hari. Dan untuk Anda, mereka, Keir meraih tangan Long Hao Shen, jelas menjadi gugup. Long Hao Shen tersenyum, apakah saya terlihat seperti sesuatu yang buruk terjadi pada saya? Dengarkan keseluruhan ceritanya. Pada awalnya, Paman Seng benar-benar belak-belakan dan memusuhi saya, membuat saya mengikutinya untuk memimpin resimen ksatria malaikat cemerlang ke medan perang. Tetapi selama pertempuran, Paman Seng mengenali teknik yang saya gunakan, karena di masa lalu dia adalah teman baik ayah saya. Kemudian, saya bertarung bersama Paman Seng, dan belajar banyak hal. Paman Seng bahkan memberiku buku teknik khusus sebagai hadiah. Yang lain jelas tampak penuh keraguan, rangkaian acara ini tampak terlalu sederhana. Keir mengangkat kepalanya, itu saja. Long Hao Shen terus berbicara, kemudian, ketika kami menghadapi musuh yang kuat, Paman Seng harus menggunakan kompor spiritual kembali ke masa kecil untuk melindungi saya. Meskipun kami kembali dengan selamat, dia sekarang dalam keadaan tidak sadar. Saat dia berkata begitu, Long Hao Shen selalu melihat perubahan di wajah Keir. Tapi dia merasa sedih, karena Keir tidak bereaksi, bahkan ketika mendengar bahwa Seng Ling Xin jatuh koma. Di medan perang, saya menghabisi beberapa iblis, jadi beberapa poin kontribusi harus diperoleh, mari kita bagikan di antara kita sendiri. Di depan semua orang, Long Hao Shen tidak mengatakan hal lain yang berkaitan dengan Seng Ling Xin. Dia tahu bahwa dendam Keir akan sulit untuk dihilangkan, dan bahwa dia tidak bisa bertindak terlalu tergesa-gesa, apalagi fakta bahwa itu adalah masalah pribadinya. Wang Yuan berkata dengan nada tidak yakin, tidak perlu untuk itu. Anda berjuang dengan risiko hidup Anda sendiri untuk ini, tidak seperti kami membunuh mereka bersama-sama dengan semua orang. Long Hao Shen tertawa lembut, menyatakan, tim kita ini dalam keadaan tidak terpoles, dan membagi poin kontribusi secara merata adalah sesuatu yang saya usulkan. Bagaimana mungkin saya tidak bertindak sebagai contoh? Jika bukan karena Pil Lin Xin, mungkin saya tidak akan berhasil kembali hidup-hidup. Saya pikir untuk melewati ujian ini dan menjadi tim yang nyata, saling pengertian kita selama pertempuran akan diakui penting. Tetapi untuk membina persahabatan antara kita sendiri akan sama pentingnya. Kami adalah teman, identik dengan saudara laki-laki dan perempuan,
dan meskipun poin kontribusinya bagus, mereka hanya akan memiliki efek terbesar ketika digunakan di area yang paling penting. Bukankah lebih baik jika kita bertuju bertindak secara keseluruhan, menikmati manfaat dari poin kontribusi ini bersama-sama? Saat dia berkata begitu, dia mengambil perangkat pengujian kontribusi, meletakkannya di permata poin kontribusinya sendiri. Pada saat Long Hao Shen berbagi poin kontribusi dengan semua orang, yang lain agak kaget, karena jumlahnya terlalu banyak. Pada saat mereka bertuju bertarung bersama, semua orang baru saja memperoleh lebih dari 20 poin kontribusi. Dan kali ini, Long Hao Shen membawa lebih dari 50 poin kontribusi, dibagi dengan semua orang dalam kelompok. Pada akhirnya, setiap orang memiliki total 73 poin kontribusi. Melihat wajah heran orang lain, Long Hao Shen terkekeh. Saya telah menghabisi mereka di belakang Paman Seng, membunuh beberapa lusin Dark Green Dual-Blooded Demons untuk mendapatkan begitu banyak poin. Dari perkiraan saya, kami sekarang adalah tim dengan poin kontribusi terbanyak. Kalian tidak melihat betapa kuatnya kompor spiritual Paman Seng untuk kembali ke masa kecil. Itu langsung membunuh beberapa ratus pembangkit tenaga iblis dari langkah kelima dan keenam. Chen Yinger tertawa gembira, ini sangat bagus. Pada cahaya pertama, kami mendapatkan kejutan yang begitu baik jatuh entah dari mana. Saya sekarang dalam suasana hati yang sangat baik. Dan aku bahkan harus makan dengan sangat baik. Kapten, sungguh luar biasa aku bisa mengikutimu. Sima Xian tertawa terbahak-bahak, menyatakan, Yinger benar. Hao Shen, awalnya, saya hanya yakin tentang kekuatan Anda, tetapi sekarang, saya hanya dapat melihat bahwa Anda diberkahi dengan kualitas lain. Anda benar-benar layak menjadi kapten regu kami. Sepertinya tidak akan ada kesempatan bagi kita untuk meninggalkan kota untuk saat ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Long Hao Shen menjawab, semua orang harus mengembangkan energi spiritual mereka untuk saat ini. Saya akan membantu semua orang mengukur jumlah energi spiritual internal dan eksternal mereka untuk saat ini. Memantau energi spiritual internal dan eksternal setiap orang adalah sesuatu yang diperlukan. Gao Yingji memberitahu Long Hao Shen bahwa semakin tinggi peringkat budidaya, semakin besar kebutuhan untuk memeriksanya, dan itu akan menjadi kebiasaan yang baik untuk masa depan. Metode ini akan sangat membantu tim. Misalnya, jika seorang anggota hampir mencapai terobosan, tim dapat membelikannya pil yang cocok untuk menghemat banyak waktu sambil meningkatkan kekuatan tim. Dengan cepat, hasil pengujian keluar. Di antara mereka, yang memiliki energi spiritual eksternal tertinggi adalah Wang Yuan, mencapai 524. Bahkan sebagai prajurit langkah kelima, ini adalah skor yang sangat menakutkan. Yang kedua adalah Keir dengan skor 446, diikuti Long Hao Shen yang memiliki skor energi spiritual eksternal 396. Skor Sima Xian adalah 362 dan skor Han Yu adalah 265. Adapun dua pengguna sihir, energi spiritual eksternal mereka tidak banyak, bahkan tidak mencapai 100. Dalam hal energi spiritual internal, Keir secara mengesankan pertama, energi spiritual internalnya mencapai 2590, yang sudah pada standar peringkat ketiga dari langkah kelima. Lebih lanjut menambahkan statusnya sebagai putri suci samsara, dan bahkan tanpa memperhitungkan fakta bahwa dia memiliki kompor spiritual samsara yang terakhir ini, dia masih bisa dianggap sebagai yang terkuat dari tim. Dalam hal energi spiritual internal, yang kedua adalah Lin Xin, memiliki energi spiritual internal 2385, diikuti oleh Han Yu yang energi spiritual internalnya mencapai 2270. Wang Yuan memiliki skor 2160, dan yang kelima adalah Long Hao Shen, dengan skor 2095, meskipun dalam praktiknya, kekuatan bertarungnya berada di urutan kedua setelah Keir, lagi pula, dia selesai sebagai juara kompetisi perburuan iblis. Kecepatan pelatihan energi spiritual internalnya cukup untuk mengejutkan siapapun. Bagaimanapun, setelah langkah kelima, perkembangan energi spiritual jelas akan menjadi lebih lambat. Yang keenam adalah Sima Xian, dengan skor 1920.
Dan Chen Yinger berada di bawah total, dengan skor 1850. Dua yang terakhir telah menggunakan pil kondensasi spiritual, membuat kemajuan mereka cukup berbeda. Melihat skor rekan-rekan mereka dan mereka sendiri, semua orang mengambil tindakan yang sama tanpa konsultasi, menatap Keir. Mereka mengharapkan bahwa energi spiritual internal Keir akan menjadi yang pertama di antara semua orang, tetapi energi spiritual eksternalnya sebenarnya bahkan di atas 400, yang lebih tinggi dari Simasian sebelum menggunakan Madness, dan bahkan Long Hao Shen. Kekuatan macam apa ini? Dan lebih jauh lagi, Keir kemungkinan besar juga yang termuda dari kelompok mereka. Setelah merekam energi spiritual setiap orang secara rinci, Long Hao Shen menyatakan, "Oke semuanya, mari kita mulai berlatih. Tapi jangan terlalu banyak mengkonsumsi energi spiritual, karena kita harus siap untuk dikirim berperang kapan saja." Lin Xin baru saja mendapatkan mayat iblis berbilah ganda hijau tua dan iblis terbang beta, dan kebetulan menggunakannya untuk membuat pil. Di medan perang, kecepatan konsumsi pil secepat yang bisa dibayangkan. Dan ini adalah sesuatu yang baik untuk meningkatkan kekuatan bertahan hidup mereka. Meskipun dia tidak bisa menyerang, kontribusi dan pentingnya untuk skuad tidak lebih rendah dari anggota lainnya, bakat alami terbesarnya keluar yang terbaik dalam bentuk ini. Sebagian besar, anggota regu memilih untuk mengolah energi spiritual mereka, terutama untuk Simasian dan Chen Yinger yang belum mencairkan energi spiritual mereka, dan perlu berlatih di bidang ini. Long Hao Shen menarik Keir kembali ke tempat tidur mereka sendiri. Kemudian, dia bertanya padanya dengan suara rendah, "Keir, apakah kamu tidak akan mengunjungi Paman Seng?" Keir terdiam, tapi seperti sebelumnya, dia hanya menggelengkan kepalanya. "Aku tahu tentang kompor spiritual kembali ke masa kecil. Dia akan baik-baik saja. Saya akan pergi berkultivasi dulu." Saat dia berkata begitu, dia segera naik ke sisi tempat tidur, duduk di atasnya dan mulai berkultivasi. Melihatnya dengan lembut, Long Hao Shen duduk di sisi yang berlawanan, tapi dia tidak berkultivasi, malah mengeluarkan buku Rice Flowers into Trees yang diberikan kepadanya oleh Seng Lingxin dan membacanya dengan sungguh-sungguh. Buku teknis Rice Flowers into Trees ini tipis, hanya terdiri dari 7 atau 8 halaman. Long Hao Shen dengan hati-hati menelusurinya, dan dengan cepat, ledakan keheranan muncul di wajahnya yang tampan. Kemampuan teknis Rice Flowers into Trees cukup aneh. Itu disebut teknik, tetapi tampaknya lebih dekat dengan metode penggunaan energi spiritual. Itu tidak memiliki penggunaan ofensif atau defensif, tetapi tampak sangat praktis. Teknik yang disebut Rice Flowers into Trees sebenarnya adalah metode khusus untuk menyimpan energi dalam tubuh seseorang. Setelah menggunakan kemampuan ini, seseorang dapat menyimpan di dalam tubuhnya kemampuan apapun yang dia kuasai, seperti cara kerja menyimpan daya, dan setelah menyimpannya, seseorang dapat langsung melepaskannya kapan saja. Tetapi selama penyimpanan, pengguna harus dalam keadaan setengah meditasi, dan tubuhnya tidak bisa bergerak, apalagi melawan. Setelah menyelesaikan penyimpanan ini, kemampuan yang tersimpan harus dilepaskan dalam waktu 1 jam atau energi spiritual yang tersimpan akan menyebar dengan sendirinya. Setelah penggunaan Rice Flowers into Trees, teknik yang disimpan tidak akan terus menggunakan energi spiritual dan juga tidak akan mempengaruhi pemulihannya. Memiliki Rice Flowers into Trees dapat dianggap sebagai kemungkinan untuk melepaskan kemampuan paling kuat seseorang dengan biaya gratis dan kapan saja. Namun, Rice Flowers into Trees memiliki keterbatasan. Pertama, itu hanya cocok untuk prajurit, pembunuh, dan ksatria. Itu tidak berguna untuk penyihir, pendeta, dan pemanggil. Juga, Rice Flowers into Trees adalah yang paling cocok untuk digunakan dalam kombinasi dengan kemampuan yang membuat energi spiritual seseorang meledak, dan tidak cocok untuk kemampuan tipe teknis. Misalnya, pedang bergulir mengutuk Long Hao Shen tidak dapat digunakan dalam kombinasi dengan Rice Flowers into Trees, karena menggunakan energi spiritual dan aspek teknis secara bersamaan. Tapi kemampuan seperti pedang suci sangat cocok untuk ini. Setelah ia membaca seluruh buku kemampuan, Long Hao Shen merenungkan dalam-dalam untuk beberapa waktu, memikirkan banyak kemungkinan penggunaan itu.
Jika digunakan dengan baik, Rice Flowers into Trees bisa berubah menjadi kemampuan menyelamatkan nyawa. Itu benar-benar kemampuan kelas 1. Selanjutnya, itu adalah teknik yang diciptakan sendiri yang penciptanya tidak lain adalah pahlawan langkah ke-9 Seng Yue. Tempat tinggal sangat sunyi, hanya ada suara ledakan api sesekali dan beberapa jenis suara tenang lainnya, yang berasal dari pil buatan Lin Xin. Yang lain semua tenggelam dalam keadaan meditasi yang tenang. Di kota pengusir setan ini, pasukan iblis bisa muncul kapan saja, jadi semua orang mengerti pentingnya meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Tekanan dalam hal ini adalah kekuatan, membangkitkan kemampuan tersembunyi seseorang. Justru di bawah tekanan semacam inilah seluruh pasukan perburuan iblis pertama perlahan-lahan berkembang. Tapi apa yang Long Hao Shen tidak harapkan adalah bahwa efek samping pil meledak spiritual hanya akan bertahan 6 jam lagi. Perasaan lemah itu berangsur-angsur menghilang, tetapi tidak butuh 12 jam seperti yang dikatakan Lin Xin. Ini pasti ada hubungannya dengan fisiknya yang khusus. Momen latihan kultivasi yang tenang ini berlangsung terus-menerus hingga sore hari. Setelah makan makanan kaya yang serupa, dan setelah semua orang kembali untuk berkultivasi kurang dari 1 jam, pintu diketuk, dan segera, suara yang terkait dengan perintah militer yang melekat pada pasukan eksorsis Mountain Pass berdering. Sesaat kemudian, Long Hao Shen memimpin rekan-rekannya dari 1 Demon Hun Squad dan kebetulan melihat 9 Demon Hun Squad yang baru dibentuk. Apa yang mereka rencanakan dengan memanggil semua pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk ini di tempat yang sama? Long Hao Shen bukan satu-satunya yang dipenuhi dengan ketidakpahaman, tetapi semua 60 pembangkit tenaga muda dari 6 kuil besar memiliki pemikiran yang sama. Lagi pula, itu tidak lebih dari sehari setelah mereka terintegrasi ke dalam batalion infanteri, mungkinkah sudah ada perubahan? Pada kenyataannya, benar-benar ada perubahan. Dan perubahan ini terjadi karena 2 fakta, pertama-tama sehubungan dengan kinerja yang mereka miliki selama pertempuran hari sebelumnya. Pasukan perburuan iblis yang baru terbentuk ini belum pernah melangkah ke Exorcist Mountain Pass sebelumnya, dan kali ini mereka benar-benar pemula. Oleh karena itu, Panglima tertinggi Seng Lingxin tidak memiliki ide yang baik tentang bagaimana cara yang paling tepat untuk menugaskan mereka. Akibatnya, diputuskan bahwa mereka akan berlatih dan berlatih di posisi paling keras dari prajurit infanteri untuk memoles diri mereka sendiri. Tapi hasilnya di luar ekspektasi Exorcist Mountain Pass, pada hari sebelumnya, ketika 10 pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk dikerahkan untuk pertahanan kota, mereka mengungkapkan kekuatan tempur yang jauh melampaui perkiraan sebelumnya dari Panglima tertinggi. Kerugian batalion infanteri ini berada di bawah kelima dibandingkan dengan waktu normal meskipun setiap batalion hanya memiliki 6 orang lagi. Tidak heran jika Panglima sangat terkejut dengan hasil ini, anggota pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk ini adalah yang terkuat dalam 100 tahun terakhir. Mengesampingkan orang lain, jika itu di masa lalu, Yang Wenzhao, Long Hao Shen, Keier, Duan Yi dan Huang Yi semuanya dapat dianggap memiliki kekuatan juara mutlak kompetisi. Dan kali ini, kuil ksatria telah menghasilkan 5 ksatria dari langkah kelima. Dan alasan lainnya adalah Long Hao Shen. Meskipun situasi sebenarnya yang berkaitan dengan Seng Lingxin harus disembunyikan, kinerja Long Hao Shen di medan perang telah dilihat oleh seluruh resimen ksatria malaikat cemerlang serta Assassins of the Dark Knight. Dan sekarang kepala dari resimen ksatria malaikat cemerlang untuk sementara menggantikan Seng Lingxin dalam memimpin urusan militer sebagai jenderal jalur gunung pengusir setan. Dia ingin Long Hao Shen atau paling banter seluruh tim Long Hao Shen dipindahkan ke sisi ksatria malaikat cemerlang. Resimen. Malam sebelumnya, jika bukan karena mata kebenaran Hao Yue, mungkin bahkan setengah dari resimen ksatria malaikat cemerlang tidak akan berhasil kembali. Di tentara, bukan kekuatan individu seseorang yang paling diperhatikan, tetapi kemampuan seseorang untuk memberikan bantuan kepada seluruh tentara. Bahkan jika seseorang membunuh banyak musuh sendirian, jika semua temannya mati pada akhirnya, dia tidak akan dianggap sebagai prajurit yang luar biasa. Tadi malam, Seng Lingxin menggunakan kompor spiritual kembali ke masa kecil untuk digunakan dengan resolusi untuk mati,
memusnahkan sejumlah besar musuh sebelum dibawa pergi oleh Long Hao Shen, yang menyelamatkan hidup Seng Lingxin dari murka tiga Dewa Iblis Agung. Pada saat itu, semuanya terjadi terlalu cepat. Setelah kembali, perwira tinggi tidak banyak bicara karena kehadiran Seng Yue, tapi setelah itu, mereka berdiskusi di antara mereka sendiri dan memutuskan bahwa Long Hao Shen bisa dikatakan telah memberikan dua jasa besar. Long Hao Shen adalah juara kompetisi individu untuk membentuk pasukan perburuan iblis, jadi dia secara alami dapat dianggap sebagai perwakilan dari pasukan perburuan iblis yang dibentuk tahun ini. Penampilannya yang luar biasa membuat mereka lebih mementingkan semua pasukan perburuan iblis. Memiliki para elit ini untuk tinggal di batalion infanteri hanya membuang-buang bakat. Dengan demikian, perubahan dikeluarkan, itu untuk memberi mereka misi baru. Sebagai kapten dari satu Demon Hun Squad, segera setelah Long Hao Shen tiba, penampilan yang lain secara alami jatuh pada dirinya. Begitu Yang Wenzhao melihat Chen Yinger di sisinya, Chen Yinger menarik dirinya ke arah lengan Wang Yuan tanpa meliriknya sedikitpun. Halo kakak Yang. Long Hao Shen mengambil inisiatif untuk memberi hormat kepada Yang Wenzhao. Meskipun keduanya memiliki hubungan saingan yang sengit, persaingan di antara dua kuil ksatria yang paling berbakat ini bisa disebut persaingan positif. Yang Wenzhao mengungkapkan senyum tipis dan bertanya, "Adik Long, bagaimana hasil panenmu kemarin?" Secara alami, dia bertanya tentang poin kontribusi. Sambil tertawa, Long Hao Shen menjawab, "Cukup bagus." Karena itu, dia memberi hormat kepada kapten dari pasukan pemburu iblis lainnya. Di antara skuad perburuan iblis yang baru dibentuk, orang-orang yang memenuhi syarat untuk memperebutkan posisi pertama dalam kontes tim dengannya hanyalah regu kedua, ketiga dan keempat. 6 pasukan perburuan iblis lainnya juga luar biasa, tetapi ada jarak yang lebar antara mereka dan 4 yang terakhir. Perilaku Duan Yi yang tinggi bisa disebut serius, tidak mengatakan apa-apa lagi setelah memberi hormat kembali pada Long Hao Shen. Kapten dari pasukan perburuan iblis keempat adalah pendeta dari langkah kelima. Dia tidak akrab dengan Hao Shen, tapi Li Xin. Dia segera datang ke sisi Long Hao Shen, mengobrol dengan dia tentang jalannya pertempuran kemarin. Jelas bahwa dalam pertempuran hari sebelumnya, skuad Long Hao Shen bukan satu-satunya yang menunjukkan kinerja yang baik. Skuad perburuan iblis kedua, ketiga dan keempat yang baru dibentuk juga menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Kekuatan membunuh mereka bahkan melebihi Long Hao Shen. Lagi pula, mage dan summoner dalam kelompok Long Hao Shen benar-benar tidak cocok, jadi dalam hal kekuatan membunuh, mereka tidak mungkin menjadi yang terkuat di antara skuad perburuan iblis yang baru dibentuk. Pada saat ini, 10 pemimpin pasukan tiba bersama. Anggota Demon Hun Squad segera mulai tenang, masing-masing kembali ke kelompoknya masing-masing. Orang yang mengikuti Long Hao Shen dalam pertempuran malam sebelumnya, yang dia tidak tahu namanya, melangkah maju di sisi Gao Yingji, tiba di depan 10 pasukan pemburu iblis. "Hai semuanya, saya Gu Jin, bawahan Jenderal Komandan Seng. Pertama-tama, untuk penampilan luar biasa semua orang dalam pertahanan kota kemarin, Exorcist Mountain Pass ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Para perwira dan prajurit dari Exorcist Mountain Pass akan selamanya mengingat semua yang kamu lakukan untuk kami." Mendengar kata-kata Jenderal Gu Jin ini, anak-anak muda itu mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka. Bagi para elit muda di bawah usia 25 tahun ini, mendapatkan persetujuan dari militer adalah yang paling penting. Ini terkait langsung dengan penilaian kinerja mereka, serta hadiah akhir dari poin kontribusi yang akan didapat setiap tim pada akhirnya. Bagi pasukan perburuan iblis, poin kontribusi memang sangat penting. Memiliki cukup dari mereka berarti seseorang dapat mempelajari teknik rahasia yang lebih kuat atau menukarnya dengan peralatan yang luar biasa. Secara alami, itu juga berarti mereka akan dapat mengambil misi yang lebih sulit dan lebih baik, tanpa henti mengasah diri mereka sendiri. Gu Jin menyatakan, "Kami telah memperhitungkan kekuatan individu Anda yang luar biasa dan penampilan luar biasa Anda, dan untuk alasan ini, Exorcist Mountain Pass memutuskan untuk mengeluarkan misi untuk Anda masing-masing." Saat dia berkata begitu, seorang tentara telah mengeluarkan peta militer dari punggungnya.
Langit semakin redup dibandingkan malam sebelumnya. Serangan iblis hari ini telah sangat melemah, pada dasarnya, tidak ada iblis tangguh lainnya yang dikirim untuk berpartisipasi dalam serangan itu, dan hanya umpan meriam yang bergegas ke depan. Meskipun mereka dapat menimbulkan beberapa kerusakan pada pegunungan eksorsis, mereka jauh dari ancaman pada kondisi mereka saat ini. Di bawah penutup malam yang redup, gerbang benteng pertahanan gunung eksorsis telah dibuka sedikit, dan segera mengikuti, satu demi satu siluet maju secara diam-diam, dengan gesit menyelinap pergi dan meninggalkan kota, ditutupi oleh malam yang redup. Mereka tidak banyak, semua bersama-sama, mereka masih kurang dari 100. Kemudian, gerbang kota ditutup sekali lagi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Secara alami, ini adalah 10 pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk yang telah menerima misi yang datang dari Exorcist Mountain Pass. Para elit muda dari 6 kuil besar ini membentuk kelompok kecil ini, dengan Long Hao Shen, kapten dari pasukan perburuan iblis pertama, sebagai pemimpin tim dan Yang Wenzhao serta Duan Yi sebagai subpemimpin. Mereka bertugas memimpin yang lain. Misi saat ini sama sekali tidak rumit, untuk menyerang pasokan tambahan dari iblis. Menurut pesan seorang pramuka, kelompok transportasi akan mengirim persediaan ke pasukan iblis pada hari berikutnya, saat fajar. Misi mereka justru untuk menyingkirkan persediaan ini, menghancurkan mereka di tempat. Di luar Exorcist Mountain Pass, mengingat medan dan reliefnya, yang sebagian besar terbentuk dari perbukitan, tidak sulit untuk menyembunyikan kelompok kecil 61 orang itu sama sekali. Dan justru karena kelegaan terbentuk secara berlebihan dari ruang terbuka, mustahil bagi pasukan iblis untuk sepenuhnya memblokir jalan mundur mereka. Alhasil, tingkat kesulitan tugas ini sebenarnya tidak terlalu tinggi. Bagaimanapun, kota pengusir setan jarang mengirim pasukan untuk menyerang tim logistik iblis, dan dengan demikian kali ini mereka seharusnya tidak siap. Memanfaatkan kegelapan malam, 61 maju tanpa suara, di sisi Exorcist City. Mereka turun terus sampai mencapai dasarnya sebelum menuju ke utara, menuju barak iblis yang bisa mereka lihat dari jauh. Semua orang berganti pakaian hitam, dan mengenakan pakaian sederhana dari atas ke bawah. Dan bahkan para penyihir tidak begitu lambat, karena bantuan dari teknik mengambang. Summoner dan Priest juga mendapatkan bantuan dari Mage Float. Setelah hanya setengah jam, mereka sudah 10 km jauhnya dari pasukan iblis. Selama 5 km berikutnya, para pendeta tanpa henti menggunakan Eyes of Truth untuk mengintai sekeliling, untuk memastikan mereka tidak terlihat oleh iblis yang dekat. Para ksatria memanggil tunggangan mereka masing-masing, dan para pemanggil memanggil binatang ajaib dan kelompok 61 orang maju dengan kecepatan penuh, menuju ke bagian belakang barak iblis yang luas. Long Hao Shen dan pasukan perburuan iblisnya yang pertama berada di garis depan. Long Hao Shen, Keier, Chen Yiner dan Lin Xin semuanya duduk di punggung Hao Yue. Mereka berempat duduk di punggung Hao Yue, lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan tentang fakta bahwa Chen Yiner adalah summoner yang tidak dapat diandalkan, tidak memiliki cara untuk memanggil tunggangan yang cocok. Meskipun demikian, Hao Yue memiliki ketinggian 4 meter sehingga 4 orang tidak merasa sesak dalam situasi ini.